Oke. Nah, ini kita buat pembaginya ya. Nah, ini pemisahnya. Nah, ini bangun datar yang pertama. Berbentuk persegi panjang juga. Nah, ini pemisahnya ya atau garis bantunya. Garis baginya bisa disebut seperti itu. Kemudian ini bangun datar yang kedua juga berbentuk persegi panjang. Ini juga bangun datar yang ketiga. Nah, ini bangun datar yang pertama ini lebarnya udah ada 32. Nah, ini panjangnya berapa ini? 9. 9. Oke, betul. Ya, sama dengan ini. Ya, 9. Berarti nanti kan panjang kali lebar 32 kali 9. Nah, ini luas yang pertama. Yang kedua, ini sudah ada panjangnya 15. Nah, ini panjangnya 15. Lebarnya berapa? Nah, ini nih lebarnya. 3. Bukan. Nih, yang garis putus-putus ini panjangnya berapa? 7. Betul, 7. Ya. Nah, ini kan semuanya 32. Ya. Nah, ini dikurangi 11 dan dikurangi lagi 14. Ya. Nah, jadi mencari panjang garis yang putus-putus ini ya sebagai lebarnya itu dari 32, ini keseluruhannya diambil 11 dan diambil 14. Jadi 32 kurangi 25 jadi 7. Kemudian bangun datar yang ketiga, ini panjangnya 9, sudah ada. Lebarnya ini berapa? 18. 18. Oke, betul. Ya. Nah, ini lebarnya 18. Jadi dari ini nih 32 dikurangi 14 ya. Jadi ini sisanya adalah 18 cm. Oke, setelah diketahui panjang sisi yang belum diketahui ya. Jadi setelah ditemukan tadi panjang sisi yang belum diketahuinya. Nah, ini luas bangun datar gabungan. Jadi luas 1 tambah luas 2 tambah luas 3. Ya. Rumusnya semuanya sama, panjang kali lebar. Yang luas 1 panjangnya 9 dan lebarnya 32. Kemudian yang luas kedua panjangnya 15, lebarnya 7. Yang luas ketiga panjangnya 9, lebarnya 18. Ya. 9 dikali 32, 288. 15 kali 7, 105. 9 kali 18, 162. Dijumlahkan semuanya ini 288 tambah 105 tambah 162. Hasilnya angka cantik 555 cm persegi. Seperti itu. Ada pertanyaan? Tidak. Tidak. Oke, tidak ada. Sip. Ya, jawabannya adalah yang D. Ini kebetulan atau enggak ya? Kemarin yang volume 6666, sekarang 555. Apakah ini Pertanda. Inspirasi. Apakah ini pertanda kalian akan lulus? Amin, lulus Pak. Amin. Ya lulus, ya lulus nanti ke SMA ya, insya Allah semuanya. Oke, berikutnya yang Pitagoras. Nah, ini balik lagi ke halaman 100. Yang halaman 100, nomor 22. Nah, halaman 100 nomor 22, mencari Pitagoras. Oke, sebelumnya kan sudah disampaikan ya teorema Pitagoras sedikit di materi yang bangun ruang sisi lengkung. Mencari sisi miring. Cari dulu AC-nya.
Kalau sisi miring berarti ditambah. Tujuh belas. Ada yang udah jawab nih. 5 dan 17. Nadia 17. Oke, nah ini untuk mencari sisi AD, ini tidak bisa langsung ya. Ada perantaranya, harus kita cari dulu sisi AC-nya. Ya, cari sisi AC. Nah ini kalau pakai rumus ya, AC berarti AB kuadrat tambah BC kuadrat, karena AC itu sisi miring. Nah ditambahin. AC-nya 15, oke betul. Nah, ini 12 kuadrat tambah 9 kuadrat. Ya, 12 kuadrat 144, 9 kuadrat 81, ditambahin 144 tambah 81, 225. Lalu diakarkan. Akar 225 itu adalah 15. Ya. Setelah diketahui AC, kalian cari AD. Nah, ada juga sisi miring. Ya. Nah, di segitiga ACD, AC sebagai sisi tingginya. Dan CD sebagai alasnya. Dan rumus Pitagorasnya ini sama ditambah. Ya. Mencari AD itu ditambah. AC kuadrat tambah CD kuadrat. Jadi 15 kuadrat tambah 8 kuadrat. 15 kuadrat itu 225 tambah 8 kuadrat 64. Ditambahkan akar 289. Hasilnya adalah 17. 17. Oke. Nah, jawabannya adalah B. Nah, ini cara pertama ya, menggunakan rumus Pitagoras. Cara keduanya kalian ini menghafal triple Pitagoras. Jadi tanpa harus dihitung ini ya, menghafal triple Pitagoras. Nah, ini triple Pitagoras. Jadi 3 angka yang membentuk konsep Pitagoras. Nah, ini 3, 4, 5. Ini bilangan dasarnya 5, 12, 13. Kemudian 7, 24, 25. Terus 9, 40, 41. Berikutnya 11, 60, 61. Kemudian 12, 35, 37. Lalu ada 20, 21, 29. Dan seterusnya. Ini masih banyak ya. Jadi kalau menghafalkan triple Pitagoras, jadi tidak usah dihitung seperti ini. Tinggal cari angka lain yang belum diketahui. Misalkan ini 12 dan 9. 12 dan 9 ini kan bisa disederhanakan dulu ya. 12 dan 9 itu disederhanakan dibagi 3. 12 dibagi 3, 4. Kalau 9 dibagi 3, 3. Berarti 3 dan 4. Nah, 3, 4 berarti sisanya adalah 5. Berarti sisi miringnya 5. Dan 5 kita perbesar lagi kali 3. Karena kan tadi diperkecil. 12 dan 9 diperkecil dibagi 3. Nanti hasil akhirnya dikali lagi 3. Jadi 15. Nah, kemudian ini 15 dan 8. Ya. Nah, 8, 15, dan 17. Ya. Nah, di sini tadi lupa belum tercantumkan. 8, 15, 17. Jadi adanya 17. Nah, ini dengan cara lain menghafalkan triple Pitagoras. Oke, satu soal lagi ya. Nah, ini soal ini tidak ada di buku. Jadi silakan dibaca oleh kalian. Konsep Pitagoras juga.
Nah, ini sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 87 km. Kemudian berbelok ke arah utara sejauh 63 km. Lalu berbelok lagi ke arah barat sejauh 27 km. Jarak posisi awal dan akhir kapal adalah berapa? Nah, ini optionnya. Di sini kalian ingat kembali arah mata angin. Utara, barat, selatan, timur. Kalau utara ke arah mana? Atas. Ke atas. Kalau yang ke bawah? Selatan. Selatan. Kalau yang ke kanan? Timur. Timur. Ke kiri? Barat. Barat. Nah, ini harus digambarkan dulu ya untuk pengerjaan soal ini. Harus digambarkan, jadi nanti denahnya, denah perjalanan kapalnya membentuk bangun datar apa. Jadi kalau tidak digambarkan itu akan bingung nanti untuk perhitungannya. Nah, caranya seperti ini. Kalian tentukan titik awalnya, misalkan di sini. Ya, nah itu titik awalnya. Kemudian berlayar ke arah timur. Oke, dari titik awal ini, timur ke kanan ke kiri? Kanan. Ke kanan, oke. Nah, ke timur dulu, berarti ke kanan, sejauh 87 km. Setelah itu berbelok ke arah utara. Ke utara berarti ke arah mana? Utara ke atas. Ke atas, oke. Dilanjut, garisnya ke atas. Nah, ke atas sejauh 63 km. Ya. Lalu berbelok lagi ke arah barat. Ke arah barat berarti ke mana? Ke kiri. Ke kiri, sejauh 27 km. Nah, ini hati-hati dalam membuat garisnya. Ini kan yang tadi yang ke timur 87. Lalu yang ke barat 27. Ini jangan sama. Ya. Terkadang ada yang salah itu kalau garisnya sama. Jadi panjangnya beda. Kan dari panjangnya juga berbeda nih. Yang satu 87, yang satu 27. Jadi panjangnya berbeda. Dan itu adalah posisi akhirnya. Ya. Posisi akhir dari kapalnya. Misalnya di sini di awal nih. Jadi ke timur berarti ke kanan 87, lalu ke utara ke atas 63 km, lalu ke kiri ke barat 27 km. Ini posisi awal dan posisi akhirnya. Kita tarik garisnya posisi awal dan posisi akhirnya, ya. Dan itu adalah jarak posisi awal dan akhir, nilai X yang ditanyakannya. Jadi kita mencari nilai X-nya. Nah, ini caranya buat garis bantu. Nah, ini garis putus-putus ini berapa panjangnya? 63. 63 km. Kemudian yang sisanya ini berapa? Dari sini ke sini. 60. 60, betul. 87 kurang 27, ya. 60. Nah, jadi mencari X berarti ini sisi miring. Ya. 63 kuadrat ditambah 60 kuadrat. Atau kalau mau pakai triple Pythagoras bisa dibagi 3 ini semuanya. Ini cara pertama. Ini angkanya lumayan besar ya, 63 kuadrat, 3.969. Ditambah 60 kuadrat, 3.600. Oke, mohon maaf ya, Bapak percepat, karena ini sudah azan. Sementara ini tanggung satu soal lagi. Ditambahkan, ini 7.569. Nah, akar 7.569. Tadi ada yang jawab berapa? 27. Nah, ya, 87. Oke, betul. Nah, jadi jawabannya 87. Ya. Nah, itu jawabannya 87. Itu cara satu. Cara keduanya, tadi kan kalau kalian terkendala pengkuadratan angka yang besar. Ini kan angkanya besar, ya. 63 dan 60. Bisa kita sederhanakan dulu ini, dibagi 3. 63 dan 60 kan sama-sama bisa dibagi 3. Nah, 63 dibagi 3, 21, 60 bagi 3, 20. Baru kuadratkan.
21 kuadrat, 441, 20 kuadrat, 400. 441 tambah 400, itu 841. Lalu diakarkan, akar 841, itu 29. Setelah itu kita perbesar lagi. Tadi kan diperkecil ya, dibagi 3, lalu perbesar kali. Kan kebalikan bagi adalah kali. 29 dikali 3, hasilnya 87. Itu cara yang kedua. Ya. Nah, jawabannya adalah yang B, 87 km. Nah, ini contoh soal berkaitan dengan bab teorema Pythagoras. Ya. Jadi harus digambarkan dulu seperti ini. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada. Oke ya. Berarti sudah selesai untuk materi hari ini.